Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Kali ini Daniar mau men-sharingkan tentang tips, trik, dan testimoni dalam menghadapi P3K 2023. Ini sekedar berbagi cerita tentang strategi menghadapi P3K 2023 jabatan fungsional guru TIK versi saya. Oke ya. Jadinya yang perlu digarisbawahi ini adalah versi dari saya yang kemarin baru ujian seperti itu. Kalau dibilang field report juga bisa, tapi sebenarnya kalau detail seperti field report sih enggak ya. Oke, disclaimer kali ini adalah semua hal yang saya share di sini itu murni dari pengalaman saya ya teman-teman. Sehingga jika ada punya pengalaman yang sama, misalnya tempatnya sama, sesinya sama, tapi kok hasilnya berbeda, itu berarti ada faktor X yang mempengaruhinya. Apa saja faktor X nanti kita bahas di akhir. Oke. Saya itu ujian di tanggal 28 November 2023 di kantor regional 2 BKN Surabaya yang bertempat di Jalan Lejen S. Parman, nomor 6, Kerajaan Kulon, Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Domisili saya adalah Jombang, sehingga perjalanan dari Jombang untuk ke kantor regional 2 BKN Surabaya itu membutuhkan sekitar waktu 2 jam kalau naik sepeda motor dan santai. Saya kebetulan ujiannya itu di sesi 3 sehingga saya tidak perlu menginap di Surabaya, tapi saya melakukan pulang pergi atau PP seperti itu. Kemudian hasilnya seperti apa? Oke teman-teman, ini adalah hasil saya dari ujian tanggal 28 kemarin. Kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya adalah 172, wawancara 38. Untuk kompetensi teknisnya TIK tidak saya catat ya, tidak saya tuliskan di sini karena memang menurut saya yang penting passing grade seperti itu. Kok bisa saya mendapatkan nilai kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya itu tinggi, wawancaranya itu tinggi menurut saya? Karena ada beberapa trik yang saya lakukan. Apa saja triknya nanti kita bahas ya. Oke, jadinya saya kasih tahu total skor untuk Manaswa saya adalah sekitar 210 teman-teman. Sedangkan maksimal skornya kita tahu adalah 220 seperti itu ya. Kemudian lanjut ya. Nah, kita kan diminta datang 90 menit sebelum ujian. Itu ngapain saja sih? Perlu 90 menit sebelum ujian itu kita benar-benar datang 90 menit. Apakah boleh misalnya 5 menit sebelum ujian gitu? Oke, teman-teman. Jadinya di sini itu Daniar mau sharing sebentar ya terkait dengan tata cara atau pelaksanaan selama proses ujian pada hari itu. Jadi yang pertama itu kita diminta untuk masuk ruang transit. Di sini kita harus memilah yang harus dibawa yaitu kartu ujian, pensil kayu dan EKTP saja. Alhamdulillahnya teman-teman mematuhi hal tersebut semua ketika saya di sana. Jadinya hanya mengeluarkan kartu ujian, pensil kayu dan EKTP. Di ruang transit itu juga kami diminta untuk cek identitas. Jadinya kartu EKTP kita, kemudian kartu ujian kita dicocokkan dengan wajah kita sama panitianya, dicek apakah ada kesesuaian atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah itu kita bergeser diminta untuk menitipkan barang. Semua hal selain 3 item tersebut diminta untuk ditaruh di tas. Jadinya kita hanya bawa 3 item itu saja. Termasuk ketika teman-teman bawa bros, kemudian bawa kalung, gelang, cincin, mas-masan itu ya, cincin kawin, terus kemudian bawa sabuk itu pun juga tidak boleh. Jadinya teman-teman lebih baik teman-teman prepare bawa raffia di rumah ya untuk kesananya. Oke, kalau misalnya punya celana yang kedodoran. Oke. Kemudian di tempat penitipan barang nanti kita itu dikasih yang namanya 2 lembar nomor urut. Misalnya nomor urut 50 ya, satu ditempel di tas, satunya dijepret atau di staples di kartu ujian kita. Nanti ketika kita selesai ujian baru diambil dengan menunjukkan nomor tersebut. Kemudian setelah itu kita diminta untuk body checking. Body checkingnya itu seperti di bandara, kita melewati gitu ya, bukan yang pakai suara titit-titit itu mirip yang kayak di bandara. Kemudian ada petugas wanita, kebetulan saya wanita ya, jadi petugas wanita yang memeriksa kita baik dari sisi saku baju, rok,
serta dari sisi ada anting atau ada gelang atau dan sebagainya kita dicek. Jadinya body checkingnya cukup cukup ketat. Kemudian yang keenam, kita baru diarahkan untuk masuk ke ruang registrasi. Nah, di sana itu diminta untuk meletakkan kartu ujian dan KTP di depan kaca, kemudian dilakukan face recognition dengan wajah asli kita. Nah, face recognition-nya itu menggunakan kamera, jadinya ini sesuai apa enggak sama yang ada di sini ya, sama yang ada di kartu ujian, sama yang ada di KTP, dikaitkan dengan sistem seperti itu. Nah, kita menunggu peserta kumpul dulu, sekitar ada 500 orang, baru nanti masuk ke ruang ujian bareng-bareng dan berbaris satu-satu. Untuk yang hamil dan sakit itu nanti diprioritaskan atau ditempatkan di lantai 1 seperti itu. Kemudian kita masuk ke ruang ujian. Setelah masuk ruang ujian, kita diminta untuk mendengarkan peraturan dan instruksi ujian, diminta untuk memasukkan NIK, nomor peserta, dan PIN peserta. Oke, PIN peserta didapat di mana? Di ruang registrasi ya, yang kita melakukan face recognition tadi. Nah, kami diminta untuk memasukkan NIK, nomor peserta, dan PIN peserta, kemudian diminta untuk login. Nah, ada beberapa kendala ketika teman-teman login, itu nggak perlu ramai ya, cukup mengangkat tangan, nanti ada panitia yang datang dan membantu teman-teman untuk melakukan login semisal ada kesulitan login. Biasanya saya yang dengar kemarin error 1 itu adanya ketidaksinkronan atau kesalahan penulisan pada NIK dan nomor peserta seperti itu. Kemudian masuk halaman login, nah diminta menunggu sebelum dimulai, menunggu sampai semua peserta itu muncul foto pada halaman login. Nah, kemudian setelah semuanya bisa login, ada gambar atau fotonya masing-masing di komputer atau di PC-nya, baru kita bisa memulai ujian. Seperti itu, teman-teman. Intinya, kalau 5 menit sebelum ujian datang itu sangat tidak disarankan ya, karena cukup ribet itunya. Prosesnya untuk melakukan proses pengecekan, mulai dari pengecekan data diri sampai pemberian PIN untuk masuk ke login untuk masuk ke ruang ujian atau masuk untuk ke CAT-nya seperti itu. Oke teman-teman, jadinya 90 menit itu ngapain aja ya seperti itu. Nah, kemudian yang perlu ditekankan sama teman-teman, prinsip saya itu adalah ketika ujian saat itu adalah memaksimalkan nilai di manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Karena untuk teknis insya Allah saya dibantu Serdik karena saya lulusan PPG Prajabatan, sehingga saya lebih mengutamakan atau memprioritaskan untuk manasoa saya. Bagaimana dengan teknisnya? Teknisnya saya tetap belajar tapi sekedarnya. Ini boleh ditiru, boleh enggak, tapi memang dengan waktu batasan yang sangat cukup cukup singkat dari pengumuman sampai kita mau ujian itu kan ada waktu 1 bulan. Itu saya hanya belajar di Manasoa. Sedangkan untuk teknisnya, TIK-nya itu saya belajar hanya sedikit sekali, tidak banyak. Karena saya yaitu tadi prioritas saya adalah di Manasoa karena insya Allah saya dibantu Serdik. Untuk teman-teman yang belum berserdik, jangan ya, jadinya usahakan belajar juga untuk di bidang teknisnya karena nanti yang muncul itu adalah pure materi teknis walaupun ada informasi 39 kisi yang pedagogik itu tadi, oke ya. Nah, kemudian teman-teman, saya di sini akan membahas tentang Manasoa saja, saya tidak akan membahas masalah teknis. Jadinya kita tahu dari Permenpan RB RI nomor 652 tahun 2023 bahwa kompetensi untuk Manasoa itu ada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kalau manajerial itu ada 8, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi, dan sebagainya sampai pengambilan keputusan. Sedangkan sosiokultural itu ada peka terhadap beda budaya, konflik, empati, dan berhubungan sosial. Wawancara ada kejujuran, kepatuhan, komitmen, keadilan, dan etika. Nah, apakah ini semua keluar? Iya, ini semua keluar. Apakah saya bisa mengidentifikasinya? Tidak. Oke ya teman-teman, jadinya ketika saya dihadapkan soal saya tidak bisa mengidentifikasi ini itu manajerial bagian dari apa ya, apakah integritas, apakah pengambilan keputusan, karena semua berkaitan dengan studi kasus teman-teman. Jadinya kompetensi Manasoa ini benar kita pelajari pada saat kita latihan soal, tapi ketika kita dimasukkan di ruang ujian, kita tidak bisa menerapkan itu karena waktu kita yang kurang. Kita mengerjakan 135 soal ya dalam waktu 120 menit. Apakah make sense untuk kita melakukan identifikasi? Tentu tidak. Sehingga strategi apa saja sih yang saya lakukan untuk membuat manajerial saya tinggi, kemudian
sosial kultural saya tinggi, wawancara saya tinggi itu seperti apa? Oke, baik, kita masuk langsung saja ke intinya. Jadi yang pertama teman-teman, untuk strategi manajerial, soal wajib fardu ain harus dibaca dan dicermati untuk mengetahui akar permasalahan. Oke ya, targetnya Anda mengetahui root cause-nya, masalahnya apa. Terapkan keyakinan pada diri bahwa kamu mengalami kejadian tersebut. Kita bisa imagine atau membayangkan hal tersebut. Menjadi subjek seperti yang diinginkan soal. Misalnya, kalau di situ diinfokan bahwa kita sebagai ketua RT, maka langsung tempatkan diri Anda sebagai ketua RT. Tempatkan diri Anda sebagai pemimpin. Tempatkan diri Anda sebagai bawahan. Seperti itu ya. Jadinya bergantung sama soal. Kita harus seperti Bung Loni, seperti itu. Nah, kemudian usahakan memahami atau memaknai soal. Jadinya kita paham nih maknanya soal itu apa gitu loh. Jadinya jangan yang namanya kita itu membaca berulang kali tapi nggak tahu maknanya, seperti itu. Jadinya diusahakan paham makna soalnya, paham tahu masalahnya atau root cause-nya itu apa. Kemudian jangan sekali-kali melihat opsi jawaban terlebih dahulu karena tidak membantu dan itu menjebak. Mengapa seperti itu? Karena opsi jawaban itu tadi belum tentu sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Oke ya teman-teman. Jadinya baca case-nya dulu, kasusnya apa, baru kita membaca yang namanya pernyataan-pernyataan yang sekiranya benar. Nah, terapkan eliminasi. Ini sangat worth sekali teman-teman. Jadinya eliminasi jawaban yang paling jelek atau rendah nilainya. Jadinya ketika ada 4 jawaban atau 5 jawaban, mana jawaban yang paling tidak mungkin? Misalnya jawaban A sama jawaban B tidak mungkin. Berarti nilai tertinggi ada di B sama di C. Potensinya berarti nilai tertinggi ini maka dianalisis mana yang paling baik di antara B atau C. Paling baik berdasarkan situasi soal ya. Jadinya ada beberapa soal itu yang memang hanya meminta kita itu menjelaskan apa yang kita lakukan. Ada juga yang meminta kita untuk melakukan aksi lebih di sana. Ada juga yang meminta kita untuk memberitahu kita bahwa kita itu harus berempati juga di sana. Jadinya harus pandai-pandai nih memilih ada pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang ada dijabarkan di studi kasus. Anda harus kritis dalam hal ini. Kenapa ya kok ada kalimat ini? Ini maknanya apa ya ada kalimat ini? Jadinya harus berpikir kritis di sana. Kemudian usahakan mengutamakan jawaban yang ada aksinya. Aksi cepat, nyata, dan tanggap sesuai dengan situasi dan kondisi. Hindari pernyataan yang opini. Menurut saya seharusnya seperti itu. Itu dihindari kata-kata seperti itu. Oke ya teman-teman. Kemudian selanjutnya terapkan pada diri Anda bahwa tidak apa-apa menjawab bobot soal itu jawaban 3, gak harus 4. Itu membuat kita itu enteng dalam menjawab soal. Jadinya misalnya nih ada 4 jawaban, 2 sudah kita eliminasi kan tinggal 2. Sekiranya kita sudah judrek atau budrek atau pusing sekali gak bisa menentukan ini, terapkan pada diri Anda bahwa oh gak apa-apa kok aku menjawab yang bobot 3, gak harus yang perfect di 4. Oke ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena nanti khawatirnya Anda terjebak di soal itu saja dan tidak bisa mengerjakan soal lain. Oke. Kemudian mengejar kesempurnaan nilai itu memang hak Anda teman-teman, tapi manajemen waktu itu juga dibutuhkan sehingga jangan dihabiskan untuk satu soal seperti itu. Nah, ciri khas dari soal manajerial itu yang pertama adalah ketua tim itu selalu jawabannya itu adalah mencari kekompakan, kebersamaan dalam mengambil keputusan. Ketika menjadi ketua RT atau ketua RW itu usahakan sebagai pendengar yang bijak dan tidak memihak di salah satu warga seperti itu. Untuk menjadi masyarakat kita harus bijak dalam bersosialisasi, menjaga erat persatuan dan kesatuan. Ketika kita menjadi bawahan, maka kita perlu berintegritas tinggi dan bekerja sesuai SOP. Ketika kita menjadi atasan, berarti kita perlu mau mendengar keluh kesah bawahan, mau dikritik serta menemukan solusi yang solutif atau win-win solution seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya strategi dari soal sosio-kultural atau sosial kultural. Untuk sosiokultural ini berarti mencerminkan kebersamaan atau gotong royong, perbedaan dan persatuan. Ingat ya, ada gotong royong, ada kebersamaan, ada perbedaan dan persatuan. Nah, ini case-nya sama teman-teman. Ini baca kasus soal itu dengan teliti dan pahami maknanya. Terapkan eliminasi, fokus pada jawaban yang bobotnya tinggi.
dan dapat dikaitkan dengan kasus soal dan kalimat yang mendukung, seperti itu. Ciri khas dari soal sosiokultural ketika kita sebagai seorang ketua RT atau ketua RW adalah menghargai perbedaan budaya dan pendapat orang lain serta bersikap netral sesuai dengan dasar negara dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian sebagai masyarakat, maka kita perlu menciptakan persatuan dan kekompakan antar sesama anggota masyarakat. Jika ada masalah, baiknya diselesaikan dan jangan hanya diam. Ingat, melakukan action yang cepat dan tanggap sesuai dengan sikon. Hindari pernyataan yang bersifat opini. Oke, selanjutnya strategi untuk wawancara. Wawancara itu mencerminkan diri dari teman-teman semuanya. Pilihan jawaban itu bukan skala Likert ya, dari setuju, tidak setuju, atau 4, 3, 2, 1, tidak seperti itu, tapi pernyataan panjang. Pernyataan tersebut berkaitan dengan kasus yang kemudian meminta Anda untuk menganalisa dan menunjukkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Jadilah manusia yang adil, patuh sesuai dengan SOP, berkomitmen, memiliki etika, dan tidak suka ngegrundel, atau kalau bisa itu bekerja secara ikhlas dan jujur. Oke ya, jadinya ketika ada pernyataan yang saya akan membantunya walaupun dengan berat hati, nah itu berarti tidak ikhlas. Usahakan menghindari kata-kata atau kalimat-kalimat yang seperti itu ya teman-teman. Wawancara ini hanya dilakukan waktunya 10 menit, jadi baca cepat, pahami makna, pilih pernyataan yang berpotensi memiliki bobot tinggi. Kemudian soal-soal ini biasanya berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari dan hal-hal yang meminta pendapat Anda dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke ya teman-teman. Jadinya strateginya adalah Anda tidak bisa mengerjakan seperti bahasa Indonesia atau langsung ke ABC-nya atau mengerjakan seperti di bahasa Inggris, tapi Anda harus melihat soalnya terlebih dahulu, kasusnya apa, maksudnya apa, root cause-nya apa, sehingga apa yang harus saya lakukan. Ingat, harus berpikir kritis ketika ada kalimat-kalimat yang tidak ada berkaitan dengan soal. Kenapa kok ada kalimat ini? Itu jenengan semua harus berpikiran kritis di sana. Ada makna atau ada keterkaitan dengan jawaban yang nanti Anda pilih, seperti itu teman-teman. Oke. Sekarang berkaitan dengan faktor X yang saya ungkapkan tadi loh. Mbak, aku sudah di BKN 2, aku juga sudah memahami strategi wawancara, aku juga sama dengan Mbak Dania di sesi 3. Tapi mengapa kok saya tidak sama ya nilainya dengan Mbak Daniar? Oke teman-teman, saya mau mengungkapkan faktor X-nya yang mungkin menjadi kendala dari kita semua. Oke teman-teman, saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah wanita yang berusia 30 tahun ke atas teman-teman, dan sudah menikah dan sudah punya anak. Alhamdulillahnya juga sudah berumah sendiri. Sehingga saya tahu tentang beberapa permasalahan kehidupan dan bagaimana harusnya bermasyarakat. Ini yang menjadi mungkin poin plus saya, karena saya lebih berpengalaman menghadapi kehidupan daripada teman-teman yang baru fresh graduate seperti itu. Yang kedua, saya pernah bekerja teman-teman di LBB, perusahaan besar dan terkenal di Indonesia, di perusahaan PMA atau penanaman modal asing. Saya pernah bekerja juga di sekolah, di madrasah juga pernah, di pondok pun juga pernah. Nah, mungkin ini yang juga menjadi penyebab saya tahu beberapa masalah pada suatu organisasi dan bagaimana saya harus menyikapi ketika menghadapi masalah tersebut. Sedangkan teman-teman yang baru fresh grad atau baru 1 tahun bekerja, sangat wajar sekali jika masih minim pengalaman masalah ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, saya pernah menjadi guru, pernah menjadi tentor, pernah menjadi supervisor, pernah menjadi marketing, pernah menjadi laboran, asisten dosen, mentor, bahkan saya juga pernah menjadi operator atau buruh pabrik, wirausaha, dan saya juga pernah menjadi ibu rumah tangga, sehingga mungkin ini juga menjadi penyebab saya bisa memposisikan pada beberapa posisi di pertanyaan seperti itu. Sehingga menurut saya teman-teman, jika teman-teman belum mendapatkan nilai maksimal di Manasoa, itu wajar, karena Manasoa itu bergantung pada kehidupan yang pernah teman-teman alami dan bagaimana Anda pernah bermasyarakat seperti itu. Frekuensi masalah yang dihadapi, pengalaman pribadi, dan kemampuan bersosialisasi teman-teman selama ini. Orang yang introvert berbeda dengan orang yang ekstrovert, orang yang memang sudah pernah mengalami pahitnya kehidupan juga berbeda lagi dengan seperti saya yang alhamdulillahnya saya selama ini mengalami asam manis kehidupan seperti itu ya teman-teman. Jadinya tolong jangan menjudgment diri sendiri ketika Anda mendapatkan nilai jelek. Rezeki yang Anda dapatkan hari ini
insya Allah itu juga merupakan apa yang sudah Anda tanam beberapa tahun yang lalu. Teman-teman yang nilainya tinggi itu mungkin sudah mendapatkan kepahitan-kepahitan di tahun-tahun sebelumnya, atau teman-teman yang nilainya sekarang masih belum, itu mungkin cara dari Tuhan untuk membuat Anda belajar bahwa untuk mendapatkan ujian atau mendapatkan rezeki itu tidak mudah, harus melewati ujian-ujian terlebih dahulu. So teman-teman, di akhir yang berbahagia ini, saya sharing ini, saya mengharapkan teman-teman tetap melakukan yang terbaik apa yang dapat Anda lakukan, dan saya berharap semoga P3K 2023 ini menjadi rezeki kita bersama, dan semoga teman-teman bisa menjadi guru yang bisa memberikan inovasi, menginspirasi teman-teman lain dan bahkan murid-murid dan teman-teman sejawat, sehingga kita bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Oke, sekian teman-teman presentasi dari saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah komen, like, dan subscribe, dan silahkan di-share jika ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.